Sanksi ekonomi Barat mengancam Rusia. Putin langsung perbarui strateginya di Organisasi Perdagangan Dunia. Invasi dan operasi militer oleh Rusia hingga saat ini masih terus dilakukan di Ukraina. Semenjak Presiden Rusia Vladimir Putin meresmikan aksi militernya di Ukraina sejak 24 Februari 2022, ini telah membuat banyak penduduk negara tersebut menderita. Bahkan operasi militer oleh Rusia ini juga telah membuat penduduk Ukraina tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Serangan dari rudal yang ditembakkan telah membuat banyak kerusakan di wilayah-wilayah Ukraina, terutama pada bangunan-bangunan penting di negara tersebut. Tindakan dari pasukan yang dikerahkan oleh Putin juga terus menedapkan kecaman dari negara-negara barat. Bahkan sanksi dari barat juga telah banyak dijatuhkan kepada Rusia akibat tindakannya di Ukraina. Sanksi-sanksi dari barat yang kian mengerikan baru-baru ini ada laporan yang menyebutkan bahwa Rusia memperbarui strateginya di Organisasi Perdagangan Dunia. Dilansir dari Reuters, pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa pembatasan ilegal pada perusahaan Rusia oleh negara-negara barat bertentangan dengan aturan negara Organisasi Perdagangan Dunia dan mengatakan kepada pemerintahnya untuk memperbarui strategi Rusia di WTO pada 1 Juni. Berbicara pada saat pertemuan pemerintah tentang industri logam negara tersebut, Putin mengatakan bahwa negara-negara barat telah melarang Rusia membeli komponen yang diperlukan untuk memproduksi logam gulung, lembaran baja, dan produk lainnya. Langkah-langkah sanksi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, di mana rekan-rekan Eropa terus-menerus menegaskan kepatuhan mereka, kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya pada hari Rabu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga mengatakan bahwa perusahaan logam Rusia menghadapi sikap permusuhan dari apa yang disebut Moskow sebagai negara-negara yang tidak bersahabat, serta Rusia akan membuat rencana untuk memerangi ini. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Barat telah membuat penurunan pendapatan Rusia, yang mana sanksi-sanksi dari Barat tersebut diberikan kepada Rusia semenjak memulai invasi di Ukraina. Kekhawatiran perang Rusia-Ukraina akan meluas ke Moldova mulai menunjukkan tanda-tanda awal. Pada hari Senin 25 April 2022 terjadi ledakan yang mengguncang ibu kota Transnistria Tiraspol. Ledakan terjadi di kawasan gedung Kementerian Keamanan Negara Transnistria. Penyerangan disebut sebagai tidak dikenal. Transnistria merupakan wilayah yang memisahkan diri dari Moldova dan dikenal sebagai Pridnestrovyan Moldavian Republic atau PMR. Wilayah PMR terletak di sepanjang sungai Dniester dan perbatasan Ukraina di bagian timur Moldova. Serangan terhadap PMR bisa menjadi alasan pasukan Vladimir Putin masuk ke wilayah tersebut dengan dalih melindungi. Rekaman yang beredar online menunjukkan adanya serangan roket yang membuat fasad bangunan rusak dengan jendela dan pintu pecah, lapor RT.com. Gambar menunjukkan setidaknya 2 peluncur roket yang ditembakkan dari bau terlihat tergeletak di tengah jalan dekat gunung. Serangan terhadap gedung pemerintah mendapat tanggapan besar-besaran dari layanan darurat setempat, dengan beberapa kendaraan penegak hukum dan ambulans terlihat di tempat kejadian. Namun, insiden itu hanya menyebabkan kerusakan properti, kata Kementerian Dalam Negeri setempat dalam sebuah pernyataan. Menurut data awal, tembakan dilepaskan dari RPG, tidak ada korban jiwa, kata kementerian tersebut. Seraya menambahkan bahwa area di sekitar gedung telah ditutup. Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini justru menunjukkan tanda-tanda kian memburuk. Sempat melemahkan serangan pada Minggu 24 April 2022. Rusia kembali melesatkan rudal ke wilayah Ukraina. Tak tanggung-tanggung ada total 9 rudal yang dilesatkan Rusia ke Ukraina dalam satu malam. Dikutip dari Kiev Independent, Rusia menyerang wilayah Ukraina tengah tepatnya kota Kremenchuk di Provinsi Poltava pada Minggu 24 April 2022. Kepala Administrasi Militer Regional Poltava bersaksi bahwa pasukan Putin melesatkan 9 rudal yang menghancurkan infrastruktur di Kremenchuk. Sudah 9 rudal Rusia menghantam infrastruktur Kremenchuk malam ini, kata Kepala Administrasi Militer Regional Poltava. Musuh tidak memperdulikan, bahkan pada hari yang begitu suci. Tambahnya menambahkan perayaan Paskah yang dirayakan warga kemarin. Sejauh ini tak diketahui berapa banyak total kerugian yang dialami akibat serangan rudal tersebut. Rusia diketahui terus menyerang Ukraina sejak invasi pada 24 Februari 2022 lalu. Hingga 2 bulan berlalu, tak juga ada gencatan senjata antara dua negara pecahan Uni Soviet itu. Rusia sendiri mengaku tengah melakukan serangan fase 2 ke Ukraina dengan pusat gempuran di Ukraina Timur. Namun pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kemenangan di kota Ukraina Selatan, kota Mariupol. Meski Ukraina mengaku akan terus melawan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan kemenangan
kemenangan Rusia di Ukraina adalah realistis. Pernyataan itu diungkapkan Johnson menanggapi meningkatnya serangan Rusia di Ukraina Timur. Johnson berbicara di hari kedua kunjungannya ke India. Dia mengatakan Kremlin sedang berfokus menyerang Donbas dan bisa saja Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangan. Putin memiliki pasukan yang besar. Dia memiliki posisi politik yang sangat sulit karena dia membuat kesalahan besar. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah terus mencoba menggunakan pendekatan penyerangan yang mengerikan yang dipimpin oleh artileri mencoba menggiling Ukraina, ujar Johnson. Dia sangat dekat untuk mengamankan jembatan darat di Mariupol. Saya takut tidak dapat diprediksi pada tahap ini. Tetapi kita harus realistis tentang hal itu, katanya. Dia mengatakan perang Rusia-Ukraina bisa berlangsung lama. Johnson memperkirakan perang bisa berakhir pada 2023. Menurut Johnson, Rusia mendapat perlawanan sengit dari warga Ukraina. Kami melihat kepahlawanan yang luar biasa dari orang-orang Ukraina dan kesediaan mereka untuk berjuang. Putin dia tidak akan mampu menaklukkan semangat rakyat Ukraina, ujarnya. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal membantah perkiraan Johnson. Dia mengatakan Ukraina yakin bisa mengalahkan pasukan Rusia dalam waktu singkat. Kami benar-benar yakin bahwa Ukraina akan menang dalam perang ini dan kemenangan akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, kata Denis Shmyhal kepada CNN. Rusia memberikan peringatan keras terhadap negara barat yang terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Bila hal ini terjadi, senjata barat itu akan menjadi target yang sah bagi pasukan Rusia. Hal ini memicu terjadinya perang dunia ketiga. Dikutip dari Aljazeera.com pada Selasa 26 April 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Ia dengan tegas memperingatkan kebijakan barat yang memasok banyak senjata ke Ukraina. Mengenai hal ini, ia tak segan menyinggung perang dunia tiga. Diakuinya Rusia akan menargetkan senjata barat tersebut secara sah, sehingga dapat dilihat perang yang terjadi antara Rusia dengan barat. Rusia diketahui terus menyerang Ukraina sejak invasi pada 24 Februari 2022 lalu. Hingga 2 bulan berlalu, tak juga ada gencatan senjata antara dua negara pecahan Uni Soviet itu. Rusia sendiri mengaku tengah melakukan serangan fase 2 ke Ukraina dengan pusat gempuran di Ukraina Timur. Namun pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kemenangan di kota Ukraina Selatan, kota Mariupol. Meski Ukraina mengaku akan terus melawan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan kemenangan Rusia di Ukraina adalah realistis. Pernyataan itu diungkapkan Johnson menanggapi meningkatnya serangan Rusia di Ukraina Timur. Johnson berbicara di hari kedua kunjungannya ke India. Dia mengatakan Kremlin sedang berfokus menyerang Donbas dan bisa saja Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangan. Putin memiliki pasukan yang besar. Dia memiliki posisi politik yang sangat sulit karena dia membuat kesalahan besar. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah terus mencoba menggunakan pendekatan penyerangan yang mengerikan yang dipimpin oleh artileri mencoba menggiling Ukraina, ujar Johnson. Dia sangat dekat untuk mengamankan jembatan darat di Mariupol. Saya takut tidak dapat diprediksi pada tahap ini. Tetapi kita harus realistis tentang hal itu, katanya. Dia mengatakan perang Rusia-Ukraina bisa berlangsung lama. Johnson memperkirakan perang bisa berakhir pada 2023. Menurut Johnson, Rusia mendapat perlawanan sengit dari warga Ukraina. Kami melihat kepahlawanan yang luar biasa dari orang-orang Ukraina dan kesediaan mereka untuk berjuang. Putin dia tidak akan mampu menaklukkan semangat rakyat Ukraina, ujarnya.